Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dan Ramil Aradide Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, tewas ditembak organisasi Papua Merdeka. Akibat salah paham, tentara dan polisi di kota Sorong bentrok. Memanfaatkan libur lebaran, Pantai Lampu 1 Merauke dipadati warga. Jenazah Komandan Rayon Militer Distrik Aradide Kodim 1703 Deyai yang tewas ditembak kelompok organisasi Papua Merdeka akhirnya dimakamkan Ahad kemarin. Pemakaman dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Komandan Korem 173 Brigjen Frans Yohanes Purba memimpin langsung upacara pemakaman. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan pelaku masih dalam pengejaran polisi dan tentara. Pengejaran para pelaku ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditangkap dan mempertanggungjawabkan tindakannya yang membunuh TNI bahkan masyarakat. Dan Ramil Aradide Kabupaten Paniai, Letda Octavianus Sogalrey ditembak kelompok kriminal bersenjata pada Rabu lalu. Saat kejadian, Letda Octavianus sedang mengendarai sepeda motor dari rumah dinas Aradide menuju ke kampung Pasir Putih. Kelompok kriminal bersenjata menembak korban, namun jenazahnya baru bisa dievakuasi pada Kamis siang, selanjutnya dimakamkan pada Ahad sore. Arthur melaporkan dari Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata terus melakukan teror penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pos polisi di depan Bank Papua Intan Jaya ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Kontak senjata yang terjadi itu mengakibatkan 2 anak terkena peluru yang diduga dari kelompok kriminal bersenjata. Kasatgas Humas Operasi Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan 1 dari 2 anak yang terkena peluru KKB meninggal dunia. Terdapat 2 orang anak yang menjadi korban penembakan. Yang pertama yaitu atas nama ND, usia 12 tahun. Korban meninggal dunia dan saat ini sudah dibawa keluarganya ke gereja AKB Kampung Wandoga untuk disemayamkan. Sementara untuk korban anak yang kedua dengan inisial ND, usia 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri. Anak tersebut masih dalam penanganan medis di Puskesmas Biloga. Perlu diketahui bahwa kejadian penyerangan oleh KKB berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Dan serangan yang dilakukan oleh KKB ini membabi buta dan sporadis. Sehingga posko kami pun mengalami rusak berat. Polisi mengimbau warga Intan Jaya waspada karena kelompok kriminal bersenjata dalam sepekan ini terus melancarkan teror penembakan secara membabi buta. Igo Batmomolin melaporkan dari Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Personel Polisi Militer TNI Angkatan Laut Poma Lantamal Sorong Minggu pagi terlibat bentrok dengan anggota Brimo Polda Papua Barat Batalion B Sorong. Bentrokan diduga karena salah paham menyebabkan sejumlah anggota polisi dan TNI Angkatan Laut luka-luka. Selain itu sejumlah fasilitas rusak, yakni Terminal Pelabuhan Laut Sorong, Polsek KP3 Laut, Pos Lantas Kuda Laut, dan 2 pos pengamanan Idul Fitri di Jalan Yosudarso. Mengantisipasi bentrokan meluas, Kapolda Papua Barat Irjen Joni Isir langsung bertemu dengan Pangko Armada 3 Sorong serta petinggi aparat keamanan. Kapolda mengatakan polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas bagi anggota yang terbukti bersalah. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada TNI Angkatan Laut dan berharap insiden ini tidak terulang. Dari
fungsi-fungsi pengembangan tadi paminal atau propam sudah mulai pengumpulan informasi. Ya, karena kita ingin dapat tadi ini secara utuh dan lengkap dan bersama-sama kami yang dari Polda, Pak Pangku Armada, 3, Pak Lantasmal dan Lantamal sama-sama kita. Jadi apa yang kami akan peroleh kita akan sampaikan juga sebelumnya dan kita akan sampaikan dulu ini progresnya begini. Tapi yang paling terpenting ini sebagai adalah dari komitmen kita untuk kemudian menegakkan segala bentuk aturan yang undang-undang yang memang berlaku bagi kami. Panglima Komando Armada Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan juga menyesalkan insiden yang terjadi, sebab hubungan antara TNI dan Polri selama ini terjalin baik. Memang ini sangat kita sayangkan, karena soliditas yang sudah kita jaga selama ini TNI Polri dirusak oleh oknum tertentu dalam kaitan dengan soliditas TNI Polri ini. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Ini tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, dan kita harapkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, pelaku oknum itu memang beri tindakan yang sekeras-kerasnya biar ini tidak terulang lagi. Bentrokan tersebut menyebabkan salah satu anggota Brimo Polda Papua Barat dan satu anggota TNI Angkatan Laut luka-luka. Saat ini mereka masih dirawat di rumah sakit, sementara yang lain sudah diperbolehkan pulang. Situasi di Kota Sorong saat ini sudah kembali normal. Bambang melaporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Polisi meringkus Kasmudin, pria berusia 72 tahun, asal distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan. Kasmudin ditangkap karena tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, Mariem. Pembunuhan terjadi pada 10 Maret lalu. Tersangka Kasmudin diduga sudah merencanakan aksinya. Tersangka mengaku saat itu korban datang ke sawah untuk membantu pekerjaannya bertani. Saat korban turun dari sepeda motor, tersangka langsung menghantam kepala korban. Setelah korban terjatuh, tersangka mencelurit korban hingga tewas di tempat. Kasmudin lalu merekayasa pembunuhan seolah-olah istrinya tewas diperkosa orang lain, namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan dan menangkap pelaku pada Sabtu lalu. Pelaku langsung memukul korban dengan tangan kanan, ya, sehingga menyebabkan korban ini terjatuh, ya. Kemudian terjatuh, belum untuk memastikan si pelaku kemudian tadinya sabit ini dipegang dengan tangan kirinya, dipindahkan ke tangan kanan dan tangan kirinya memegang menekan lehernya, gitu ya. Kemudian di situ untuk memastikan yang bersangkutan beberapa kali lakukan pemukulan pada korban. Kemudian dari sabit yang dari tangan kiri dipindahkan ke tangan kanan, kemudian diselipkan di belakang leher, ya, belakang leher, sehingga di sini memang ada terluka di belakang lehernya itu, sayatan sabit, gitu ya. Di situ tersangka mengaku membunuh istrinya karena kesal. Korban kerap meminjamkan uang hingga 35 juta rupiah kepada sejumlah orang, dan uang tersebut ternyata tidak kembali lagi. Masalah keuangan. yang keras. Masalah keuangan saja sudah. Oh, keuangan, kesal. Kenapa kesalnya, bagaimana itu? Ya pinjamkan orang, tapi kan uangnya selalu habis, sudah kembali. Uang dipinjamkan orang, kemudian selalu habis, sedangkan uang itu yang mencari siapa? Ya sama-sama. Oh, sama-sama, yang memegang almarhum. Kalau itu 35 juta. Juta. Yang lain-lain banyak juga? Banyak. Ada yang lain? Kasmudin masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Ia diancam hukuman berat 15 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berapa ditangkap?